Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Ahmad SPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 3, Rombel 14A tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 2100012555713. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yakni UPTD SDN 389 Ureyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, kelas 4, dengan materi memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Alhamdulillah kalau semuanya sehat, cerdas, dan luar biasa. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan suratul Fatihah. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sudah siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kembali saya ingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita mulai dengan berdoa. Atau yang paling minimal kita mulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Oke, terlebih dahulu saya cek dulu kehadirannya ya. Andi Farul, Hadir. Ahmad Rafli, Hadir, Pak. Ummul Fadilah, Hadir, Pak. Adibakan Asara, Hadir, Pak. Cika Norakasi, Hadir, Pak. Abisar, Hadir, Pak. Muhammad Aidil Afandi, Hadir, Pak. Muhammad Ilman Mahardika, Hadir, Pak. Afika Nofrianti, Hadir, Pak. Basir Rahma, Hadir, Pak. Nurul Aziza Humaira, Hadir, Pak. Muhammad Hasrul, Hadir, Pak. Nispa Asisa, Hadir, Pak. Akifanela, Hadir, Pak. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, sebagai wujud kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu profil pelajar Pancasila. Siapa yang bisa pimpin? Saya, Pak. Oke, silakan Ananda Ummul Fadilah. Oke, silakan berdiri, Nak. Bahwa Pancasila aku menunggumu, ayo proklamasi, saya menghormati
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Oke, terima kasih ya. Kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku semua, ada yang masih ingat pembelajaran minggu sebelumnya? Oke, silakan Ananda Ilman. Yang kita pelajari minggu lalu, kita membaca surah Al-Hujurat. Oke, betul sekali. Jadi yang kita pelajari adalah membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ada yang bisa membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Oke, silakan Ananda Mispa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna halaknakum min syakari wa unsallaha alimung habir. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Ya, terima kasih. Jadi yang kita pelajari minggu sebelumnya yaitu tentang membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau tadi malam ada yang belajar nggak? Oke, apa yang dipelajari tadi malam? Oke, tentang keragaman. Jadi Ananda Nora ini belajar tentang keragaman. Ada yang tahu macam-macam keragaman? Ada yang tahu? Perbedaan apa? Jenis, kelamin, perbedaan apa lagi? Agama, betul. Apa lagi? Suku, apa lagi? Adat budaya. Oke, betul sekali ya. Insya Allah pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda semua nanti dapat memahami dan menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Kemudian anak-anakku semua dapat membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat dengan baik. Kemudian yang terakhir, anak-anakku semua nanti berani mempresentasikan paparan tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Seperti itu ya? Dipahami? Oke, anak-anakku semua yang saya banggakan, silakan sebelum kita mulai pembelajaran, silakan siapkan dulu semua alat tulisnya. Bukunya, pulpen, dan sebagainya. Silakan naikkan semua. Bagaimana? Sudah siap semua? Sudah. Mana buku paketnya? Nah, kasih naik semua. Oke. Ya, oke. Baik, anak-anakku semua. Sudah siap belajar semua? Siap. Oke, baik. Jadi, untuk menguji apakah kalian benar siap belajar atau tidak, kita tepuk siap belajar dulu. Siap ya? Siap. Oke, tepuk siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih anak-anakku semua sudah siap belajar ya. Pada gambar di atas ini merupakan gambar seorang anak-anak yang sedang bermain. Ada dari suku Bugis, ada dari suku Toraja,
berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam. Jadi anak-anakku di sini mereka bermain tanpa memandang yang namanya jenis kelamin, memandang yang namanya suku, memandang yang namanya agama. Kita lihat gambar ini. Sama seperti ini anak-anak sedang gembira ria bermainnya seperti itu. Anak-anakku semua silakan bisa diperhatikan kembali gambar di atas. Jelas ya gambarnya? Jelas. Oke, silakan amati gambar di atas. Ada yang bisa memberikan pendapat tentang gambar di atas? Saya, Pak. Oke, silakan Ananda Afika dulu. Silakan. Anak-anak bermain dengan gembira ria. Oke, betul sekali. Anak-anak sedang bermain gembira ria. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin masih ada yang lain? Oke, silakan Ananda Naura. Walaupun mereka berbeda-beda agama, mereka tetap bermain bersama dengan gembira. Oke, walaupun berbeda-beda agama, mereka tetap bermain gembira. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Naura. Baik, anak-anakku semua yang saya banggakan. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi di dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keragaman dan perbedaan. Ya. Apa saja perbedaan itu? Yang pertama, perbedaan Jenis kelamin. Oke, betul sekali. Perbedaan jenis kelamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, inna halaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan. Kemudian perbedaan suku. Bangsa. Perbedaan suku atau bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bangsanya. Bahkan perbedaan adat budaya, perbedaan agama, ya. Untuk apa itu? Li ta'arafu, untuk kita saling mengenal. Kemudian tidak ada yang bisa kita sombongkan dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Oke, orang yang paling bertakwa. Luar biasa ya, seperti itu. Ada anakku semua yang saya banggakan. Jadi dari penjelasan singkat Bapak, saya ingin bertanya dulu, ya. Ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Oke, ada? Ada yang bisa menyebutkan agama apa saja itu? Oke, silakan Ananda Umu Fadila. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anakku semua, mungkin ada juga yang bisa menyebutkan beberapa suku di Indonesia. Oke, silakan Ananda Naura. Suku Bugis, suku Manda, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Jawa. Oke, luar biasa. Suku Bugis. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi Ananda Umu tadi sudah paham bahwa ada beberapa agama di Indonesia. Kemudian Ananda Naura memahami bahwa ada beberapa suku di Indonesia. Seperti itu ya, paham? Paham. Oke, baiklah anak-anakku semua, kita akan berdiskusi kelompok nantinya. Jadi sebelum itu, silakan anak-anakku semua membagi kelompoknya sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Silakan, Nak.
kelompoknya semua ya? Sudah ya? Jadi Bapak akan membagikan nanti lembar kerja, ya. Jadi Bapak akan nanti membagikan sebuah lembar kerja per kelompok, ya. Sebuah lembar kerja. Baik, saya bagikan dulu terlebih dahulu. Kelompok 2 ya? Kelompok 3. Oke. Baik, anak-anakku semua, di masing-masing kelompok sudah ada lembar kerjanya semua kan? Sudah. Oke. Yang pertama, anak-anakku semua silakan tulis nanti nama anggota kelompoknya masing-masing. Dipahami? Paham, Pak. Oke. Kemudian, anak-anakku semua silakan baca masalah yang ada dalam lembar kerjanya masing-masing. Ya, silakan baca masalah yang ada dalam lembar kerjanya masing-masing. Kemudian, anak-anakku semua diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan apa masalah di kelompok 1, kelompok 2, begitupun dengan kelompok 3. Nah, kemudian setelah anak-anakku semua membaca masalah tersebut, silahkan ditulis hasil diskusinya pada lembar yang telah disediakan. Seperti itu, dipahami ya? Dipaham? Oke, jadi anak-anakku semua silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 20 menit. Silakan. Jadi ini untuk kelompok suku ya. Jadi anak-anakku semua dari kelompok 1 ini silakan. Ini kan Alie baru di SMP 2 Majauleng yang bersuku Bugis. Namun di sekolahnya ada beberapa teman barunya yang bersuku lain. Ini Ali tidak mau berteman dengan temannya yang bersuku lain. Tapi setelah mengingat bahwa meskipun berbeda suku, kita harus tetap berteman dengan mengingat bahwa pernah waktu SD dia memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat. Kira-kira kalau misalnya Nanda semua seperti Ali, ada teman barunya ketika naik SMP, apakah masih mau berteman dengan suku lain? Ya, seperti itu. Silakan diskusikan. Kalau mau berteman, silakan tulis hasil diskusi di sini. Kalaupun tidak, kenapa tidak mau berteman? Seperti itu. Silakan ya. Paham ya? Begitupun kelompok 2 ya. Ini kan kelompok 2 tentang agama. Tentang agama ya. Ini Ulfa ini seorang peserta didik baru di SMP 2 yang beragama Islam. Namun di sekolahnya ada orang yang non-Islam atau tidak. Seperti itu. Silakan diskusikan ya. Dipahami ya? Paham ya? Paham? Oke. Begitupun di kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 ada yang berkulit hitam. Dia merupakan santri Madrasah Sanawiyah di Paris. Seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Oke. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Anak-anakku semua yang saya banggakan.
sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing kelompok, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Oke, silakan berdiri semua. Tepuk semangat. Ulangi sekali lagi, tepuk semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah, anak-anakku semua sudah selesai diskusi kelompoknya. Oke, sudah ya? Yang ingin persentase pertama siapa? Saya, Pak. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silakan kelompok 1 naik. Silakan. Oke, yang lain dengarkan ya persentase dari kelompok pertama. Oke, untuk kelompok pertama dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami, apabila kami yang mengalami seperti yang dialami oleh Ali, maka kami akan tetap berteman dengan siapapun juga tanpa memandang sukunya. Hal tersebut sesuai dengan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia dengan berbagai keragaman termasuk beragam suku supaya manusia bisa saling mengenal atau saling berteman dan saling menolong. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali. Oke. Oke, untuk persentase kelompok selanjutnya silakan. Siapa lagi? Kelompok 2 siap? Siap. Oke, silakan kelompok 2 naik. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun hasil kelompok kami setelah berdiskusi apabila kami mengalami seperti yang dialami Ulfa adalah memberikan pemahaman kepada ibu bahwa berdasarkan pesan pokok yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah memerintahkan kepada kita untuk tetap bergaul dan hidup rukun dengan sesama manusia meskipun berbeda agama. Kita harus tetap menghargai agama orang lain. Apabila kita hanya sekedar berteman dengan mereka yang beragama lain, maka tidak akan merusak keyakinan kita sebagai umat Islam. Itulah tadi hasil kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan duduk. Oke, siapa lagi? Kelompok 3 ya? Siap kelompok 3? Siap. Oke, silakan kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka apabila kami sebagai teman Andi yang berkulit putih tetap berteman dengan Andi yang berkulit hitam, karena kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan berdasarkan warna kulitnya, akan tetapi berdasarkan ketakwaannya. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah adalah berteman baik dengan siapapun tanpa memandang warna kulit. Kami tidak akan mengejek, mengecualikan, dan menjauhi Andi karena hal tersebut tidak sesuai dengan pesan pokok dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Itulah tadi hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangannya pria. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah, anak-anakku semua, 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masingnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait apa hasil diskusi kelompoknya dari kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan Ananda. Kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Adapun pertanyaan saya, bagaimana jika tetangga kita beragama non-Islam? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan, Nak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi ada tetangga kita yang beragama non-Islam, maka kita harus menjaga kerukunan dengan tetap saling membantu dan saling menolong. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana untuk kelompok 3? Sudah dipahami? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Jadi anak-anakku semua, mungkin ada yang ngantuk, ada yang pusing, ada yang panas. Kita berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Ya. Oke, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Nabi Putra Abdullah. Nabi Putra Abdullah. Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah. Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan anak-anakku semua duduk kembali. Anak-anakku semua yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah menerima materi tentang memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kita juga sudah berdiskusi masing-masing kelompok. Dan kita telah menuliskan hasil diskusi kelompok masing-masingnya. Kemudian sudah juga mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Oleh karena itu, anak-anakku semua, Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Ya, ini per individu ya. Jadi anak-anakku semua diatur sedikit jaraknya supaya tidak saling menolong ya dalam mengerjakan ini. Ya,
Oke, silakan dibagi jaraknya sedikit. Ya. Oke, sudah ya? Oke. Jadi anak-anakku semua silakan dituliskan namanya, kemudian jawabannya. Jadi di dalam lembar evaluasi ini ada 5 soal, ya. Oke, silakan. Oke, jadi silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Silakan dikumpul. Alhamdulillah, anak-anakku semua sudah mengerjakan semua lembar evaluasinya. Dari 15 orang yang hadir, alhamdulillah saya lihat semuanya jawabannya benar dan hampir benar. Ya, luar biasa semua. Berarti anak-anakku semua sudah memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama menyimpulkan. Untuk kesimpulan pertama, silakan dari kelompok 1 dibacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman dan perbedaan untuk dirawat dan dijaga dengan baik. Oke, kelompok 2, saya persilakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan orang yang menyombongkan keturunan, kekayaan, dan pangkatnya. Oke, kelompok 3 silakan disimpulkan, Nak. Orang yang memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang memiliki derajat ketakwaan yang paling baik. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, itulah tadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku semua, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagian apanya yang menyenangkan? Menyanyi. Apa? Menyanyi. Apa lagi? Selawat. Salawat. Berselawat. Saat kita mengerjakan LKPD. Saat mengerjakan LKPD. Masih ada? Persentase, betul sekali, luar biasa. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan bisa kita mendapatkan ilmu. Seperti itu ya? Paham? Oke. Alhamdulillah. Anak-anakku semua yang saya banggakan. Jadi, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Apa yang terkandung di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut, yaitu adanya keragaman, baik itu perbedaan jenis kelamin, perbedaan adat, perbedaan bangsa, perbedaan suku, bahkan perbedaan agama. Jadi untuk apa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman? Li ta'arafu, untuk kita saling mengenal. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Oleh karenanya, anak-anakku semua tidak ada yang bisa kita sombongkan. Antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh saling menyombongkan diri. Antara suku Bugis, suku Toraja misalnya, atau suku yang lain tidak ada yang boleh menyombongkan dirinya. Ataupun agama lain tidak ada yang boleh menyombongkan dirinya. Karena apa? Kemuliaan itu terletak pada orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Dipahami?
Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Saya ulangi sekali lagi, jadi yang akan kita pelajari minggu selanjutnya yaitu menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu anak-anakku semua, silakan di rumahnya agar kiranya memperhatikan. Siapa tahu ada tetangganya yang misalnya suku lain misalnya atau agama lain atau warna kulitnya lain, kira-kira silakan tuliskan apa tanggapan Anda ketika melihat yang seperti itu. Apakah kita masih mau berteman atau bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian anak-anakku semua silakan latihan di rumahnya untuk menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik ya. Silakan latihan di rumahnya. Paham? Oke, alhamdulillah. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terakhir anak-anakku semua, ada sebuah perkataan mengatakan bersaudara dalam perbedaan, berbeda dalam persaudaraan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wassadah. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Demikianlah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan dengan materi memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wassadah. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.